Apa kesamaan antara Indonesia, Venezuela, dan Bolivia? Kalau sekilas sih terdengar kayak tebak-tebakan geografi ya. Bener banget. Tapi coba kita lihat. Apa yang baru saja terjadi menjelang Hari Buruh atau May Day di tahun 2026 ini? Mhm. Ketiga negara tadi itu sekarang berstatus sebagai negara yang sangat langka di dunia. Negara di mana kepala negaranya secara langsung turun dan merayakan May Day bersama para pekerja. Oh, itu sebuah anomali yang sangat menarik sih di panggung politik global. Iya kan? Karena biasanya Hari Buruh itu selalu diposisikan secara diametral, maksudnya negara di satu sisi dan kelas pekerja di sisi lain, terus dipisahkan oleh barikade keamanan. Persis. Karena kalau kita mau jujur nih, di benak kebanyakan dari kita, termasuk Anda yang sedang mendengarkan, Hari Buruh itu punya stereotip yang sangat kaku. Jalanan yang diblokir, lautan manusia pakai ikat kepala merah gitu kan. Nah, iya orasi dari atas mobil komando yang memekakkan telinga. Dan tentu saja, Anda harus putar otak mencari rute alternatif supaya nggak terjebak macet. Betul. Kita sering banget mengerdilkan momen ini cuma jadi sekedar, oh, mereka teriak minta naik UMR lagi nih. Tapi, ini yang menarik. Tumpukan dokumen dan rekaman orasi dari pertemuan langsung antara para pemimpin Konfederasi Buruh dan Presiden kali ini, itu benar-benar meruntuhkan stereotip itu. Sangat meruntuhkan. Dan itulah yang bikin penelusuran mendalam kita hari ini jadi sangat relevan. Betul. Dokumen-dokumen yang kita bedah ini bukanlah sekedar daftar keluhan ya. Ini tuh lebih ke sebuah diagnosis lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di urat nadi perekonomian kita saat ini. Misi kita hari ini sederhana kok. Kita akan menyingkirkan semua kebisingan politiknya. Kita harus netral. Ya, sebagai catatan untuk Anda semua, kita murni akan membedah poin-poin tuntutan dari sumber materi ini, tanpa memihak secara politik ke pemerintah ataupun serikat buruh. Kita masuk ke dalam isi kepala para pekerja dan melihat mekanisme sesungguhnya dari keseharian mereka. Karena ternyata tuntutan mereka itu jauh banget dari kesan rakus. Benar, waktu saya baca, ini lebih mirip sebuah cetak biru atau panduan dasar untuk sekedar bisa bertahan hidup, menjaga kewarasan, dan mencegah keluarga mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Saya rasa sih titik awal yang paling rasional untuk mulai membedah ini adalah dengan melihat realitas yang paling mikro dulu. Oke, setuju. Sesuatu yang terjadi jauh sebelum seorang buruh itu bahkan menyentuh mesin pabrik. Nah, ini dia nih yang bikin saya lumayan terkejut waktu pertama kali baca materinya. Isu pertama yang mereka sorot tajam itu justru bukan soal makroekonomi. Tapi soal daycare kan, tempat penitipan anak. Iya, Fasilitas penitipan anak di kawasan industri, bagi saya ini sangat membuka mata ya. Mereka itu menceritakan bagaimana pekerja muda, khususnya pekerja perempuan, dipaksa membuat keputusan yang nyaris mustahil saat mereka punya bayi. keputusan yang sangat berat. Betul. Pilihannya cuma dua, menitipkan bayi mereka ke kampung halaman untuk diasuh kakek neneknya, atau salah satu dari orang tua itu harus berhenti bekerja. Resign. Secara kasat mata, itu mungkin terlihat kayak, ya masalah rumah tangga biasa lah ya. Tapi mari kita bedah mekanismenya. Dalam struktur ekonomi kelas pekerja kita saat ini, hidup dengan satu sumber pendapatan aja, itu sama dengan tiket ekspres menuju garis kemiskinan. Wow, separah itu ya. Sangat parah. Upah minimum kita itu dirancang untuk kebutuhan lajang, bukan untuk menyanggah keluarga dengan anak. Ah, masuk akal. Jadi ketika sang ibu terpaksa harus resign karena nggak ada yang bisa jaga anak, kapasitas ekonomi keluarga itu langsung terpotong 50% seketika. Tapi saya agak penasaran nih, kenapa beban penyediaan daycare ini didorong ke kawasan industri atau perusahaannya? Maksudnya kenapa bukan pemerintah daerah gitu? Iya, bukankah merawat anak itu tanggung jawab personal ya? Atau mungkin tugas Pemda setempat gitu? Kenapa pabrik yang harus repot? Itu pertanyaan yang valid banget. Logikanya gini, kawasan industri modern itu beroperasi dengan sistem shift yang sangat kaku. Jika penitipan anak berada di luar kawasan atau dikelola secara konvensional, waktu tempuh dan kemacetan itu bikin ibu yang menyusui kehilangan akses sama sekali ke bayinya selama belasan jam. Oh, kasihan juga ya bayinya. Betul, menyediakan daycare di dalam atau terintegrasi langsung dengan kawasan industri, itu memastikan pekerja perempuan nggak harus memilih antara menjadi ibu yang hadir untuk anaknya atau menjadi pencari nafkah. Berarti ini intervensi langsung dong ya? Sangat langsung. Ini intervensi untuk menghentikan siklus stunting dan gizi buruk juga, karena anak nggak lagi ditinggal di kontrakan sempit dengan pengasuhan seadanya oleh tetangga atau kerabat jauh.
Bicara soal kontrakan sempit, ini nyambung banget ke poin mereka berikutnya tentang krisis perumahan. Nah, ini data yang cukup mencengangkan. Iya, data dari orasi mereka itu menyebutkan kalau 20-30% dari upah buruh saat ini habis cuma untuk membayar sewa kontrakan bulanan. Bayangkan, sepertiga gaji. Lenyap begitu saja untuk sepetak kamar. Itu pun belum termasuk beli susu anak atau beras ya. Makanya mereka menuntut adanya perumahan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dan mekanisme kerugiannya itu nggak berhenti cuma di uang sewa aja loh. Oh ya, ada biaya lain. Kita harus menghitung apa yang disebut pajak tak kasat mata dari tata ruang kota kita yang berantakan. Bayangkan seorang buruh yang harus naik motor 1,5 jam menerobos kemacetan ekstrim. Dari pinggiran kota menuju pabrik ya? Iya, tiap pagi dan sore. Biaya bensinnya itu menggerus sisa gaji mereka yang udah tipis, belum lagi kelelahan fisiknya yang lama-kelamaan menghancurkan kesehatan mentalnya. Jadi kalau saya bayangkan perumahan yang terintegrasi sama pabrik ini, itu pada dasarnya kayak semacam cheat code dalam tata kota ya. Upaya untuk merebut kembali waktu mereka yang hilang di jalan. Secara presisi, ya, jarak tempuh yang dekat itu mengembalikan waktu istirahat dan waktu interaksi buruh dengan keluarga mereka. Benar juga. Tanpa itu, sistem kita ini ibarat cuma menciptakan mesin pekerja yang selalu kelelahan. Dan ujung-ujungnya, mereka jadi sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Sangat masuk akal. Nah, kalau tadi kita bicara soal buruh pabrik yang punya tempat kerja fisik yang jelas, dokumen kita ini juga menyoroti jeritan dari mereka yang tempat kerjanya adalah aspal jalanan. Pekerja gig ekonomi ya, ojek online. Iya, ojol, dan juga tenaga honorer. Ada satu angka di dokumen ini yang bikin saya benar-benar berhenti baca sejenak. Angka yang mana tuh? Tenaga honorer paruh waktu yang digaji Rp300.000 sebulan. 300.000. Rp300.000 di tahun 2026. Maksud saya, bagaimana mekanismenya seseorang bisa sekedar bertahan hidup dengan angka sekecil itu? Mekanismenya sangat kelam sih. Itu murni eksploitasi keputusasaan. Tenaga honorer ini, terutama di sektor pelayanan publik di daerah-daerah, seringkali terperangkap dalam sebuah janji. Janji bakal diangkat jadi PNS ya? Tepat. Janji bahwa pengabdian dengan upah minim ini kelak akan berbuah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Jadi mereka digantung terus. Betul, mereka menggantungkan hidup pada harapan itu, bukan pada upah real yang mereka terima. Dan sembari menunggu, mereka terpaksa nyari kerja serabutan lain di malam hari cuma buat bisa makan besoknya. Tragis sih. Dan untuk pekerja ojol, mereka secara eksplisit menuntut agar potongan aplikasi itu diturunkan menjadi 10%, bukan 20% seperti sekarang. Ya, angka 20% itu sangat memberatkan. Jujur aja ya, sebagai konsumen, saya rasa Anda yang mendengarkan juga sama. Kita sering nggak sadar soal persentase potongan ini waktu kita lagi asik pesan makanan lewat HP. Karena memang algoritma aplikasi itu dirancang sedemikian rupa untuk menyembunyikan realitas tersebut dari mata konsumen. Konsep gig ekonomi ini pada dasarnya mengalihkan hampir seluruh resiko bisnis ke pundak pekerja. Maksudnya resiko kayak biaya bensin, cicilan motor gitu? Benar. Bensin, cicilan motor, asuransi kesehatan kalau mereka kecelakaan, sampai biaya kerusakan kendaraan. Semuanya ditanggung driver. Sementara perusahaannya? Perusahaan platform itu cuma menyediakan perangkat lunak. Jadi ketika aplikasi memotong 20% dari setiap transaksi, itu sifatnya murni ekstraktif, menyedot tanpa memberi jaminan perlindungan. Berarti buruh menuntut angka 10% itu karena ada hitung-hitungannya ya? Tentu. Karena dengan angka 10% itulah, pengemudi ojol baru bisa mulai menabung untuk mengganti ban motornya yang aus. Bukan cuma habis muter-muter buat biaya makan operasional harian aja. Oke, ini sangat mencerahkan. Terus, membahas soal perlindungan pekerja nih, mereka juga bawa tuntutan yang sangat spesifik tapi ke ranah hukum internasional? Yang soal ratifikasi konvensi ILO ya? Iya, mereka mendesak agar Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang penangkapan ikan dan Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Mereka dorong Indonesia jadi negara ke-55 yang meratifikasi ini. Saya mau menyoroti yang Konvensi 190 ini sih. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah kita udah punya undang-undang hukum pidana ya? KUHP gitu. Kalau ada pelecehan di kantor ya tinggal lapor aja ke polisi. Kenapa buruh sampai butuh dorong konvensi internasional segala? Nah, ini adalah miskonsepsi yang sangat amat umum di masyarakat. Hukum pidana konvensional kita itu seringkali mensyaratkan bukti fisik yang nyata atau minimal saksi mata yang mau bersaksi di pengadilan. Oh, yang mana itu susah banget ya di kasus pelecehan? Susah sekali.
Syarat itu sangat sulit dipenuhi dalam kasus pelecehan di tempat kerja, karena seringnya kan bersifat psikologis, verbal, atau dilakukan di ruang tertutup oleh atasan. Nggak ada bukti fisik. Berarti selama ini ada celah hukum besar dong yang bikin korban pada akhirnya bungkam karena takut kehilangan pekerjaan? Tepat sekali. Konvensio ILO 190 ini beda. Dia nggak sekedar mempidanakan si pelaku secara individu, tapi memaksa untuk mengubah seluruh ekosistem perusahaannya. Oh, jadi perusahaannya ikut tanggung jawab? Iya, meratifikasi ini berarti negara mewajibkan setiap perusahaan punya protokol internal yang kuat buat ngelindungin korban. Perusahaan harus berani menjamin kalau pekerja perempuan nggak akan dipecat, nggak diturunkan jabatannya, atau dipersulit jadwal shiftnya hanya karena mereka berani ngelaporin pelecehan. Wah, ini menggeser beban pembuktian ya? Betul. Menggeser beban dari sekedar korban yang harus repot cari bukti pidana menjadi kewajiban sistemik perusahaan untuk menciptakan ruang yang aman. Penjelasan yang sangat menjernihkan. Oke, kita udah bahas lumayan banyak soal isu keseharian ya. Dari urusan daycare di rumah, kerasnya aspal jalanan, sampai pelecehan di kantor. Tapi waktu saya menyelam lebih dalam lagi ke dokumen tuntutan ini, rasanya ada semacam bayang-bayang krisis besar yang sedang mereka antisipasi mati-matian. Ancaman PHK massal. Iya, mereka secara spesifik nyebutin kalau dalam 3 bulan ke depan ada ancaman PHK massal yang mengintai industri TPP, yaitu tekstil, pakaian jadi, kulit, lalu industri nikel, dan juga semen. Mereka sampai minta dibentuknya Satgas PHK. Peringatan dini dari serikat buruh ini biasanya sangat akurat loh. Kenapa bisa gitu? Karena merekalah yang berdiri langsung di jalur produksi pabrik tiap hari. Mereka yang paling pertama lihat pakai mata kepala sendiri ketika pesanan bahan baku tiba-tiba dipotong oleh pihak manajemen. Masuk akal. Saya sih bisa paham ya, kalau tekstil mungkin kalah saing sama produk impor murah dari luar, terus nikel mungkin berkaitan dengan fluktuasi harga global. Tapi semen, di dokumen ini mereka nyebut industri semen itu lagi mengalami oversupply atau kelebihan pasokan. Kenapa oversupply semen bisa langsung berujung drastis ke ancaman PHK? Bukannya proyek infrastruktur kita di mana-mana terus berjalan? Nah, ini adalah contoh sempurna dari apa yang kita sebut sebagai reaksi berantai ekonomi. Industri semen itu beroperasi dengan tungku pembakaran raksasa yang idealnya nggak boleh dimatikan. Loh, kenapa nggak boleh dimatikan kalau nggak ada pesanan? Karena biaya untuk menyalakannya kembali dari awal itu mahal sekali. Jauh lebih efisien membiarkannya menyala terus. Jadi mereka terus berproduksi tiada henti. Oke. Namun, ketika pasar properti komersial mulai melambat dan proyek perumahan rakyat itu mandek akibat suku bunga yang lagi tinggi, gudang-gudang pabrik semen ini otomatis kepenuhan. Dan ingat, semen itu punya masa kedaluarsa. Dia bisa mengeras sendiri ya, nggak bisa disimpan selamanya di gudang? Tepat. Dan ketika gudang penuh, barang nggak terjual, arus kas perusahaan itu langsung terhenti. Oh, saya mulai paham arahnya. Jadi ketika arus kas mandek, variabel biaya pertama yang biasanya dikorbankan sama manajemen untuk ngelamatin margin perusahaan itu? Adalah biaya tenaga kerja. Mem-PHK buruh. Gila. Disinilah letak urgensi Satgas PHK yang mereka tuntut itu ya. Benar. Buruh nggak mau pemerintah itu cuma muncul sebagai pemadam kebakaran, ngasih bantuan sosial setelah PHK terlanjur kejadian. Iya, udah telat kalau gitu. Mereka ingin Satgas ini masuk sejak awal mengaudit perusahaannya secara transparan. Buat mastiin apakah PHK itu emang benar-benar langkah terakhir karena perusahaannya krisis, atau jangan-jangan cuma akal-akalan manajemen aja untuk gantiin pekerja tetap dengan pekerja outsourcing yang jauh lebih murah. Yang mana itu ngebawa kita langsung ke kampanye besar mereka selanjutnya, yaitu HOTUM. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Iya, itu spanduk yang paling sering kita lihat. Mereka menekankan perlunya fungsi pengawasan yang tajam dari Kementerian Ketenagakerjaan, biar nggak ada pelanggaran K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan ngakalin praktek union busting atau pemberangusan serikat. Dan ngomongin soal union busting ini ya, jujur pandangan saya kayaknya masih sangat tradisional banget. Di kepala saya ngebayangin ada preman bayaran bawa pentungan datang buat ngebubarin rapat buruh. Emangnya mekanismenya masih sebrutal itu di tahun 2026 ini? Udah beda jauh. Saat ini, pemberangusan serikat pekerja itu jauh lebih elegan, tak terlihat secara fisik, tapi efeknya sama menghancurkannya. Perusahaan besar udah nggak main sewa preman lagi. Terus pakai apa dong? Mereka menggunakan taktik HRD, manajemen sumber daya manusia.
Misalnya nih, ada seorang ketua serikat yang sangat vokal memperjuangkan hak-hak, tiba-tiba bulan depan dia dimutasi ke kantor cabang di luar pulau, yang sangat jauh dari basis masanya. Wah, dipisahkan dari pasukannya ya? Iya, atau praktik lain, struktur perusahaannya diubah sedemikian rupa. Divisi tempat para aktivis buruh ini bekerja sengaja dialihdayakan ke vendor outsourcing. Secara hukum, di atas kertas, itu terlihat seperti cuma restrukturisasi bisnis biasa. Padahal tujuannya untuk membungkam mereka. Betul, karena dampaknya langsung melumpuhkan kemampuan buruh untuk berorganisasi di dalam pabrik tersebut. Elegan banget ya, tapi mematikan. Oke, mari kita beralih ke salah satu tuntutan mereka yang paling memicu perdebatan di kepala saya waktu baca skrip orasi ini. Yang mana tuh? Soal reformasi pajak. Di dalam orasinya, pimpinan buruh ini bersikeras minta agar pesangon, THR, dan uang pensiun itu nggak dikenakan pajak sama sekali. Isu pajak pesangon. Iya. Sebagai orang yang slip gajinya tiap bulan rutin dipotong PPh 21, saya jujur aja agak gatel melihat ini. Maksud saya, logika dasar negara kita bernegara ini kan gotong royong membiayai infrastruktur dan subsidi lewat pajak. Tentu. Kenapa para buruh menuntut keistimewaan agar hak-hak mereka ini dibebaskan 100% dari pajak? Bukankah kalau gitu malah merugikan kas negara kita sendiri? Keresahan Anda itu sangat bisa dipahami kok. Apalagi kalau kita cuma lihat dari kacamata fiskal murni. Tapi coba kita putar perspektifnya sebentar. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya kelas pekerja itu mendefinisikan apa itu pesangon. Oke, gimana tuh? Bagi seorang pekerja kerah putih kelas menengah atas, uang pesangon mungkin terlihat kayak semacam dana segar ekstra, tabungan dadakan. Tapi bagi seorang buruh pabrik, pesangon itu sama sekali bukan bonus. Lalu kalau bukan bonus, mereka memposisikannya sebagai apa? Pesangon adalah pertahanan terakhir. Ibarat pelampung darurat saat kapal Anda baru saja tenggelam di tengah laut. Ketika seorang buruh di PHK, seluruh rutinitas mereka, kepastian dapur bisa ngepul besok hari, sampai masa depan pendidikan anaknya, itu mendadak sirna tak tersisa. Nggak ada jaring pengaman lain ya? Sama sekali nggak ada. Dan dalam situasi ekonomi yang lesu, seorang buruh parubaya bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun lebih, untuk cuma mencari pekerjaan baru yang setara. Susah nyari kerja di umur segitu. Makanya, memotong uang pesangon dengan instrumen pajak, dalam pandangan mereka, itu adalah tindakan sebuah negara yang tega mengambil angin dari dalam pelampung orang yang sedang megap-megap berjuang agar tidak tenggelam. Sama juga berlaku buat THR. Di kalangan pekerja akar rumput, THR itu jarang sekali dipakai buat foya-foya, beli gadget baru atau liburan. Terus biasanya buat apa? Uang itu tuh seringnya udah punya tuannya sendiri jauh sebelum cair. Buat melunasi utang warung yang udah numpuk setahun ke belakang, atau buat nebus ijazah anak yang tertahan, atau bayar biaya daftar ulang sekolah anak. Jadi langsung habis buat kebutuhan dasar. Betul. Memajaki THR berarti negara secara langsung memotong daya beli real yang sebenarnya akan muter lagi ke ekonomi mikro di bawah. Oke, saya ngerti sekarang. Penjelasan ini menjembatani dengan sangat logis ya. Kenapa mereka sampai menaruh tenggat waktu yang sangat ketat agar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan segera disahkan dalam waktu 5 bulan ke depan. Sisa masa kepemimpinan tahun ini. Karena hak-hak fundamental itu butuh payung hukum yang pasti secepatnya. Iya, tapi uniknya, di tengah semua rentetan tuntutan keras ini, ada satu anomali yang cukup melegakan saat saya baca. Mereka ternyata juga secara terbuka ngasih apresiasi ke pemerintah atas disahkannya Undang-Undang PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan dibentuknya Desk Ketenagakerjaan. Dan harus saya tekankan, apresiasi itu bukan sekedar basa-basi politik murahan. Pengesahan UU PPRT ini benar-benar sebuah kemenangan monumental yang tertunda selama 22 tahun lamanya. 22 tahun, wow. Itu masa yang luar biasa lama banget untuk menggolkan sebuah regulasi. Emangnya kenapa dampak UU PPRT ini sebegitu signifikannya buat gerakan buruh? Karena selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga atau PRT di Indonesia itu hidup sepenuhnya di luar radar hukum ketenagakerjaan kita. Nggak dianggap pekerja? Itu, persis. Mereka selalu dianggap cuma sebagai pembantu dalam ranah privat rumah tangga, bukan profesi pekerja sah yang diakui negara. Artinya apa? Nggak ada yang namanya standar jam kerja, nggak ada hari libur wajib, dan posisi tawar mereka itu sangat lemah di hadapan majikan. Rentan disiksa atau nggak dibayar ya? Ya, sangat rentan eksploitasi.
Mengesahkan undang-undang ini adalah langkah revolusioner karena negara akhirnya memindahkan jutaan perempuan dari sektor bayangan yang gelap itu masuk ke dalam sistem perlindungan formal yang setara. Gila, merinding juga dengarnya. Nah, sekarang ini membawa kita ke bagian favorit saya dari seluruh penelusuran dokumen ini, yaitu soal visi masa depan mereka. Ini yang paling menarik. Waktu saya baca halaman-halaman terakhir deklarasinya, saya sampai langsung duduk tegak. Di situ tertulis terang-terangan, buruh menuntut alokasi khusus beasiswa pendidikan tinggi, seperti LPDP, untuk para aktivis buruh. Sangat visioner, kan? Jujur, ini bikin saya tersenyum takjub loh. Maksudnya, stereotip di otak kita kan aktivis buruh itu identik sama unjuk rasa fisik, mogok kerja pabrik, panas-panasan di jalan. Tiba-tiba, sekarang mereka bicara soal akses beasiswa S2 dan S3. Apa sih yang memicu pergeseran fundamental cara berjuang ini? Ini adalah bukti empiris yang sangat kuat bahwa gerakan kelas pekerja di Indonesia itu sedang mengalami apa yang kita sebut evolusi intelektual, dan mereka melakukannya secara sadar. Lalu ya? Tepat, mereka telah mempelajari pola kekalahan mereka bertahun-tahun ini. Mereka sadar penuh bahwa untuk berhadapan dengan raksasa korporasi multinasional, atau ketika merumuskan undang-undang rumit macam Omnibus Law, ngandelin otot dan jumlah massa banyak di jalanan aja tuh udah nggak cukup lagi. Bener juga sih, ketika serikat buruh harus duduk di meja perundingan, terus yang dihadapi adalah pengacara korporasi lulusan universitas top luar negeri yang bawa-bawa argumen rumit soal struktur upah algoritmik, Anda kan nggak mungkin bisa membalas argumen hukum seperti itu cuma modal teriak-teriak retorika. Anda butuh data dan pemahaman makroekonomi tingkat tinggi. Persis itu mekanisme logisnya. Dengan secara spesifik menuntut jatah beasiswa LPDP, serikat buruh ini sebenarnya sedang membangun kapasitas institusional organisasi mereka dari dalam. Supaya bisa sejajar ya secara intelektual. Iya, mereka ingin mencetak negosiator-negosiator andal yang jago ekonometri, ahli hukum ketenaga kerjaan, dan peneliti kebijakan publik, murni dari kalangan mereka sendiri. Bukan minjem tenaga ahli luar. Keren banget. Mereka membayangkan seseorang yang di pagi harinya bisa ngerumusin draft undang-undang tandingan di gedung DPR, pakai bahasa akademis yang presisi, tapi di sore harinya orang yang sama bisa balik ke basis massa buat ngejelasin hal rumit tadi ke rekan-rekannya sesama buruh di kantin pabrik. Strategi perlawanan yang sangat brilian, tapi yang bikin saya makin salut. Di samping lompakan intelektual tadi, mereka ternyata nggak ninggalin akar sejarah mereka sama sekali. Di dokumen ini juga disebutin ada tuntutan realisasi rumah sakit buruh di kawasan industri. Yang kabarnya udah mangkrak selama 30 tahun itu kan? Iya, udah puluhan tahun nggak terwujud. Terus mereka juga nuntut peresmian Museum Ibu Marsina di daerah Nganjuk. Waktu saya baca soal museum ini, rasanya kayak ada jangkar pengingat gitu. Benar sekali. Museum Marsinah ini berfungsi murni sebagai monumen memori kolektif bagi gerakan pekerja. Tujuannya sangat jelas, supaya generasi pekerja baru, anak muda zaman sekarang yang menikmati kebebasan berserikat, itu nggak lupa kalau hak dasar mereka itu dulunya harus ditebus mahal pakai nyawa dan darah pendahulu mereka. Biar nggak take it for granted ya. Terus soal rumah sakit buruh. Nah, kalau rumah sakit buruh itu adalah pengingat betapa spesifik dan rawannya masalah kesehatan fisik, terutama paru-paru dan pernapasan pekerja industri, yang seringkali nggak tertangani dengan baik kalau cuma ngandalin fasilitas kesehatan umum biasa. Karena penyakit akibat kerjanya beda ya. Sangat spesifik. Betul. Dan yang menurut saya paling epik dari semua tuntutan panjang ini adalah bagaimana mereka meluaskan cakrawala perjuangan mereka. Maksudnya gini, mereka nggak cuma ngurusin soal dapur perut buruh aja. Masuk ranah kebijakan publik ya? Iya. Dalam deklarasinya, secara mengejutkan mereka mendesak pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Terus mereka juga menyatakan dukungan penuh pada program kerakyatan dari pemerintah, kayak makan bergizi gratis atau MBG. Pertanyaan saya, kenapa serikat buruh tiba-tiba merasa perlu banget ikut campur urusan perampasan aset koruptor? Alasannya sederhana tapi dalam. Karena mereka udah berhasil memetakan benang merah ekonominya, buruh sadar betul kalau korupsi itu bukanlah jenis kejahatan tanpa korban. Korbannya mereka sendiri ya? Jelas. Uang negara yang dikorupsi oleh pejabat nakal itu sejatinya adalah uang pajak yang setiap bulan dipotong paksa dari upah keringat mereka. Oh iya, potongan PPh 21 tadi. Iya,
Uang miliaran yang dirampok itu adalah uang yang seharusnya bisa membiayai bangun fasilitas daycare di pabrik atau buat menutupi defisit BPJS Kesehatan supaya layanan yang nggak antri panjang, atau mensubsidi program makan bergizi gratis buat anak-anak buruh itu sendiri di sekolah. Jadi ini soal follow the money ya? Betul sekali. Dengan mendukung keras RUU perampasan aset, buruh itu sebenarnya lagi memposisikan diri mereka sebagai barisan pelindung kepentingan publik secara luas. Mereka bukan sekedar kelompok advokasi yang cuma nuntut upah naik doang. Wow. Itu secara otomatis menempatkan mereka di posisi moral yang jauh lebih tinggi di mata masyarakat. Dan semua diskusi kita hari ini, ujungnya bermuara pada Ikrar Buruh Indonesia yang mereka bacakan serentak di hadapan Presiden. Ada 5 poin utama di ikrar itu. Memperkokoh persatuan di bawah Pancasila ya. Iya, persatuan Pancasila, lalu dedikasi integritas dalam bekerja, keadilan, kesejahteraan, penghormatan atas martabat manusia, dan yang kelima nih, ini yang paling beresonansi kuat bagi saya. Mengawal pembangunan ekonomi. Benar, mengawal pembangunan ekonomi agar adil bagi rakyat. Dari bahasa yang dipakai, mereka benar-benar menolak menempatkan diri sebagai objek pembangunan yang pasif. Kami ini manusia gitu kan. Kami adalah mitra sejajar pembangun bangsa, jadi mereka ngerasa berhak banget buat duduk bareng di meja kemudi, buat mastiin arah kereta ekonomi negara kita ini nggak cuma menguntungkan segelintir kaum elitnya doang. Pilihan pahit seorang ibu yang terpaksa menitipkan bayi di kampung karena nggak ada daycare. Terus juga kelelahan mental gara-gara gaji habis buat sewa kontrakan mahal. Lalu soal algoritma aplikasi ojek online yang menyembunyikan eksploitasi, tuntutan nekat minta pembebasan pajak untuk ngelindungin pelampung uang pesangon, sampai akhirnya lompatan intelektual di mana mereka menuntut jatah beasiswa LPDP. Ternyata, wajah gerakan kelas pekerja di tahun 2026 ini bukan lagi melulu soal perdebatan negosiasi angka nominal rupiah, bukan. Sangat jauh dari sekedar angka rupiah. Kalau kita mau memahaminya, ini adalah sebuah perjuangan yang sangat sistematis untuk merebut kembali martabat dasar mereka. Martabat sebagai seorang manusia seutuhnya yang punya cita-cita dan masa depan. Betul sekali. Dan untuk Anda para pendengar yang mungkin dari tadi menyimak penelusuran ini sambil bergumam di dalam hati, saya kan bukan buruh pabrik. Saya ini kerja di agensi periklanan digital yang keren. Atau saya ini seorang programmer di perusahaan startup di Sudirman. Apa sih hubungannya semua jeritan buruh jalanan ini dengan hidup saya pribadi? Hubungannya itu sangat erat, percayalah. Ekosistem ketenaga kerjaan itu sifatnya menular ke seluruh lini. Menular gimana tuh maksudnya? Standar kesejahteraan minimum yang berhasil diperjuangkan dan dimenangkan oleh kawan-kawan buruh industri di jalanan ini, itu sebenarnya adalah fondasi jaring pengaman yang sama yang ikut menopang daya beli masyarakat secara luas, termasuk menopang kelangsungan hidup masyarakat kelas menengah yang menjadi target konsumen dari aplikasi ponsel atau produk kreatif yang Anda buat di kantor itu. Wah, benar juga. Kalau buruh nggak punya duit, daya beli nasional anjlok, startup juga ikutan gulung tikar ya? Pasti. Selain itu, Presiden Hukum tentang Keamanan Kerja, aturan pembatasan jam kerja biar nggak burnout, dan perlindungan dari pelecehan bos yang mereka dorong ini, pada ujungnya nanti akan mendefinisikan standar umum tentang bagaimana nilai tenaga seorang manusia, termasuk tenaga Anda sebagai kaum profesional, dihargai secara layak di negara ini. Dan penjelasan Anda tadi membawa saya pada satu pemikiran yang entah kenapa terus menghantui pikiran saya sejak awal membaca lembaran dokumen-dokumen ini. Dan sebelum kita tutup, saya ingin Anda semua yang sedang mendengarkan juga ikut merenungkannya sejenak. Pemikiran seperti apa itu? Gini, selama ini kan kita tuh terlalu nyaman berlindung di balik kotak-kotak kategori profesi yang kaku. Kita entah kenapa selalu merasa perlu memisahkan secara tegas antara pekerja kerah biru yang bersimbah keringat dan berlumur oli mesin di pabrik. Dengan kaum profesional kerah putih ya? Iya, kaum profesional elit yang kerja asyik ngetik laporan marketing di kedai kopi beralas pendingin ruangan yang wangi. Sebuah sekat psikologis yang entah kenapa rasanya sangat menenangkan buat ego kaum kelas menengah perkotaan kita kan? Benar sekali. Tapi dengan melihat realitas kejam yang terhampar hari ini, di mana seorang programmer bergaji 2 digit juga bisa tiba-tiba digantikan oleh kecerdasan buatan kapan saja tanpa ampun, atau copywriter di agensi yang tiba-tiba kena PHK massal cuma lewat satu email dingin di pagi hari, dan jangan lupakan guru-guru honorer cerdas yang tak kunjung diangkat statusnya. Semuanya rentan. Nah, karena itu kita harus mulai berani bertanya pada diri sendiri secara jujur.
Di era ekonomi modern yang saat ini hanya digerakkan oleh dewa efisiensi algoritma tanpa belas kasihan ini, apakah sekat pemisah status antara kerah biru dan kerah putih itu sebenarnya sudah benar-benar hilang? Sangat patut dipertanyakan. Jangan-jangan kalau kita mau mengesampingkan gengsi, di bawah permukaan gaya hidup yang terlihat beda itu, kita semua ini pada hakikatnya hanyalah awak kapal biasa di perahu kelas pekerja yang sama. Sama-sama rentan dipecat besok pagi, sama-sama dengan mudah bisa dibuang oleh sistem, dan sama-sama akan sangat butuh pelampung darurat saat badai ekonomi tiba-tiba menghantam. Sesuatu yang sangat layak untuk Anda renungkan malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.